siang teman-teman. Selamat siang. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dari baik teman-teman yang dikasih dalam Kristus, selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di katekese pada hari ini. Kegiatan kita pada kesempatan ini sangatlah penting dan tentunya sangat relevan dengan tantangan tentang moral yang sedang kita hadapi di tengah masyarakat, yaitu adanya tindakan korupsi. Sebagai katekis juga kita memiliki tanggung jawab yang moral dan yang sangat besar untuk tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tentunya kita juga memandu umat dalam menjalani hidup yang jujur, adil, dan bermoral. Jadi baik teman-teman, judul katekis kita pada hari ini yaitu peran katekis dalam menanggulangi korupsi. Tema ini tentunya bukanlah sesuatu yang buruk, yang baru, atau asing bagi kita, tetapi merupakan panggilan yang mendesak untuk bertindak dalam menghadapi masalah yang telah menggerogoti moralitas dan integritas bangsa kita. Pada hari ini, mari kita satukan hati dan mengarahkan seluruh pikiran kepada Tuhan dalam kegiatan katekese ini. Kita awali katekese ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Kau Tuhan Pasti buka jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dalam keheningan dan kerendahan hati. Kami memohon kehadiran-Mu dalam pertemuan katekese pada hari ini. Berilah kami hikmat dan pengertian untuk memahami peran kami sebagai katekis dalam menanggulangi korupsi. Kami berdoa agar kami dapat menjadi alat dalam tangan-Mu untuk mencegah dan menanggulangi korupsi di masyarakat kami. Kami memohon kekuatan dan ketabahan dalam perjuangan ini. Semoga ya Bapa, dalam pertemuan katekese ini kami dapat memahami lebih dalam lagi tentang peran kami dan bagaimana cara kami dapat berkontribusi dalam menanggulangi korupsi. Kami memohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi baik teman-teman sekalian, dalam poin selanjutnya kita akan melihat cerita singkat atau situasi konflik berkaitan dengan tema katekis kita pada hari ini adalah peran katekis dalam menanggulangi korupsi. Saya minta satu teman untuk membacakan cerita. Judulnya Rani Sadar Akan Korupsi. Di sebuah sekolah, seorang murid bernama Rani mengetahui adanya praktek korupsi di antara beberapa anggota panitia pengelolaan dana siswa. Mereka memperhatikan kebutuhan siswa lain. Rani merasa terpanggil untuk melaporkan hal ini kepada pihak sekolah. Namun dia merasa takut akan kemungkinan konsekuensi akan pertentangan dengan teman-temannya. Rani adalah anak yang rajin dalam mengikuti kegiatan katekese, dan pada saat itu dia mengingat ajaran tentang kejujuran, keadilan, dan integritas yang diajarkan oleh katekisnya.
Dia bingung tentang langkah yang seharusnya dia ambil. Oke, jadi baik untuk teman Mufin. Oke, jadi baik teman-teman. Dalam cerita ini di mana Rani adalah seorang siswa yang menyaksikan tindakan korupsi di suatu lembaga, yaitu di sekolahnya sendiri. Maka dengan ini Rani memiliki keputusan untuk melaporkan atau melaporkan tindakan tersebut kepada pihak-pihak sekolah. Nah, jadi baik teman-teman, dari kisah ini ada beberapa pertanyaan penutup untuk teman-teman sekalian. Yang pertama, bagaimana Rani dapat menerapkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam menghadapi situasi korupsi seperti itu, seperti cerita yang telah didengarkan tadi. Ya. Jadi baik, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana Rani dapat menerapkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam menghadapi situasi seperti yang dijelaskan dalam cerita tadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari saya itu dari mana Rani dapat mulai mengumpulkan bukti-bukti yang jelas tentang praktek korupsi yang terjadi, dan dia dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang di sekolah dengan kejujuran dan kebenaran yang terjadi dalam kasus tersebut. Itu saja dari saya. Jadi baik, dari teman Mufin menyatakan bahwa Rani dapat memulai dengan mengumpulkan suatu bukti-bukti yang dapat dipercayakan oleh pihak sekolah. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Cerita tersebut disampaikan bahwa dalam lembaga sekolah itu terjadi adanya korupsi. Maka dari itu seseorang siswa yang bernama Riani berperan. Dia menginginkan agar kehidupan manusia lebih jujur, adil. Maka dari itu Rani melaporkan kepada pihak berwenang untuk mengatasi tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Oke, baik, terima kasih untuk pemerintahan. Mungkin ada lagi. Jadi baik, itu tadi adalah pertanyaan untuk nomor 1. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, apa yang dilakukan Rani untuk mengatasi bahwa tindakannya dalam menanggulangi korupsi ini dilakukan dengan bijaksana? Pertanyaan diulang, apa yang dilakukan Rani untuk memastikan bahwa tindakannya dalam menanggulangi korupsi ini dilakukan dengan bijaksana? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tindakan yang dilakukan oleh Rani dalam cerita tersebut yaitu ia berusaha melaporkan skala tindakan-tindakan korupsi itu kepada kepala sekolah, tetapi dalam hal ini tadi itu dia merasa takut karena dia hanyalah seorang siswa. Tetapi dengan kekuatan, yaitu dengan kejujurannya itu yang ia peroleh dari kegiatan KTKS yang telah ia lakukan, di mana ia di sini mempunyai tekad untuk melaporkan segala tindakan-tindakan korupsi itu kepada kepala sekolah. Jadi baik, untuk pemirsa menyatakan bahwa tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Rani adalah untuk melaporkan suatu masalah itu kepada pihak sekolah yang berwenang. Tetapi di samping itu juga dia merasakan takut bahwa dia adalah hanya seorang siswa. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman.
Oke, jadi baik teman-teman sekalian, yang berikut mungkin ada kisah atau pengalaman hidup yang setara dari teman-teman berkaitan dengan judul atau tema katekese kita pada hari ini. Itu bisa juga pengalaman dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau dalam KBG. Kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Ya, baik Ibu, menarik sekali cerita yang diberikan oleh Ibu kepada kami semua dalam katekese pada hari ini. Baik, saya ada pengalaman tentang di tetangga kami punya kampung waktu pemilihan politik berapa bulan yang lalu. Baik Ibu, seorang anak muda dalam perbedaan pemilihan politik pada beberapa bulan yang lalu, kemudian mereka kedatangan seorang calon pemilihan politik, lalu kemudian seorang calon memberikan uang kepada anak orang muda supaya mereka supaya anak muda tersebut memilih kepada calon pemilu tersebut. Kemudian seorang calon katekis pada saat itu berkunjung ke rumah salah satu anak muda tersebut. Lalu calon katekis memberikan arahan atau petunjuk kebenaran kepada anak muda tersebut supaya tindakan suap menyuap yang dilakukan anak muda adalah perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu anak muda tersebut mengiring atau mengisikan hati mereka supaya apa yang dilakukan mereka adalah perbuatan yang tidak baik. Adalah pengalaman yang menemukan di tetangga kami punya kampung beberapa bulan yang lalu pada saat pemilihan politik. Oke, jadi baik, itu adalah pengalaman dari teman kita, di mana bahwa seorang anak muda yang terjerumus dalam tindakan suap menyuap, dan nilai juga terdapat seorang katekis yang pada saat itu juga sedang mengunjung di rumah pemuda itu, bahwa di mana tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan gelap atau tindakan korupsi juga. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Oke, baik, tidak ada. Maka teman-teman, izinkan saya untuk merangkum semua cerita yang telah teman-teman jawabkan dari beberapa pertanyaan tadi. Oke, baik. Sebagai katekis, kita juga dipanggil untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan integritas. Maka dengan ini, mari kita bersama-sama mempertimbangkan bagaimana dari kisah Rani tadi, bahwa kita dapat menghadapi tantangan seperti itu dengan penuh keberanian dan juga terdapat nilai-nilai integritas yang telah kita dapat. Oke, jadi baik, untuk selanjutnya kita menyembah inspirasi dari kitab suci, yaitu dari kitab Amsal bab 22 ayat 1 sampai 16. Saya minta satu orang untuk membacakan. Bacaan dari kitab Amsal. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan,
kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhkan orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah pembantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan yang jalang adalah lubang yang dalam, orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri sendiri saja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, bacaan dari kitab Amsal bab 2 ayat 1 sampai 12. Nah, dari sini ada beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama itu, menurut teman-teman, ayat mana yang paling menarik dari perikop yang telah kita dengarkan sama-sama tadi, dan apa alasan teman-teman menarik atau alasan teman-teman dari ayat yang telah diambil? Dari teman-teman bisa silakan. Dari saya, ayat yang menarik yaitu di ayat 15, yang dimana di kitab suci tadi dinyatakan bahwa kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Baik teman-teman sekalian, kita ketahui di kehidupan kita sekarang, apalagi kita sebagai orang muda, memang kita sebagai orang muda itu ada yang begini, yang melakukan kejahatan atau keburukan, yaitu apalagi kalau pada saat pemilihan, yang dimana banyak sekali yang melakukan korupsi. Tentu uang yang dikasih oleh orang yang mau menjabat itu adalah bukan uang mereka, tetapi itu uang negara, karena mereka hanya mau mementingkan diri mereka untuk menjadi penjabat atau merebut kekuasaan. Mereka melakukan suap menyuap dengan anak muda, karena mereka berpikir anak muda sebagai pertama agar mereka bisa menang dan menjadi memiliki kursi dalam jabatan. Dan kita juga sebagai calon katekis di sini, kita sebagai calon katekis itu berperan penting, yang dimana kita harus mendidik anak-anak muda kita untuk tidak boleh menerima suap menyuap yang terjadi di dalam lingkungan kita atau sekitar kita. Itu saja dari saya. Oke, jadi baik teman Sofi, dimana dia mengangkat suatu masalah bahwa anak muda adalah orang pertama untuk membawa perubahan ya dalam jabatan, mendapatkan kursi jabatan. Oke. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Oke, dari Adik Desi. Baik, terima kasih. Di sini
saya mengambil satu ayat yang menarik, yaitu orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Pesan dari ayat kitab suci ini adalah seseorang atau seorang pemimpin yang melakukan tindakan kecurangan sesuai dengan tema yang diambil, yaitu tindakan korupsi, akan mendapatkan ganjaran berupa sebuah hukuman, bisa jadi hukuman penjara atau hukuman denda yang mereka korupsi uangnya itu. Terima kasih. Oke, jadi baik itu dari adik Desi. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Oke, dari saya, dari teman Isa. Ayat yang menarik dari kisah tersebut itu ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya tertarik dengan ayat ini dengan alasan bahwa sesuai dengan tema katekis kita pada siang hari ini, yaitu peran katekis dalam menangani tindakan korupsi, yang lebih fokusnya pada tindakan korupsi. Dalam hal ini bahwa dari ayat ini yang mau mengatakan kepada kita semua bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Kaitannya dengan tindakan korupsi, bahwa kekayaan besar itu tidak ada gunanya sama sekali jika kekayaan itu kita peroleh dari hasil tindakan korupsi, yaitu tindakan di mana kita mengambil hak milik orang lain dengan berbagai cara hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi kita, yang di sini bahwa kekayaan itu tidak ada harganya sama sekali jika kekayaan itu diperoleh melalui tindakan-tindakan yang tidak benar, itu seperti tindakan korupsi yang kita bahas saat ini. Terima kasih. Baik, teman Isa, dimana menyatakan bahwa kekayaan itu tidak berharga sama sekali jika dibalik semua kekayaan itu adalah adanya tindakan korupsi. Oke, jadi baik. Untuk pertanyaan yang kedua dari teman-teman, apa pesan atau saran kita sebagai katekis dalam menanggulangi korupsi berkaitan dengan teks kitab suci yang kita imani tadi? Lebih baik dari teman Rofin. Baik, dari saya, karena tema katekis kita pada hari ini yaitu peran katekis dalam menanggulangi korupsi. Baik, teman-teman, kita ketahui karena di lingkungan masyarakat kita banyak terjadi masalah kasus korupsi, maka dari itu kita sebagai calon katekis berperan penting di tengah atau di lingkungan sekitar kita, yang dimana kita harus memberikan pendidikan atau ajaran-ajaran moral seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita, untuk memberikan kawasan kepada anak-anak muda di sekitar lingkungan kita, agar anak-anak muda kita tidak terjerumus dalam kasus suap menyuap atau masalah yang terjadi dalam lingkungan kita. Itu saja dari saya. Terima kasih teman Rofin. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman? Dari saya. Baik, pesan yang mau disampaikan dari kisah tersebut, dari bacaan kitab suci tersebut, bahwa saya mengambil di ayat yang ke-15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Bahwa kaitannya dengan tema katekis kita pada siang hari ini, yaitu peran dari katekis, di mana tugas dari katekis sendiri itu adalah menjadi seorang katekis, yaitu dia sebagai fasilitator dalam melakukan katekis, ya, di mana katekis itu sendiri dalam hal ini itu sebagai suatu tindakan edukasi atau pendidikan. Di sini melalui katekis itu pendidikan itu diajarkan. Di pendidikan dalam hal ini yaitu dalam katekis itu lebih ke pendidikan moral atau nilai-nilai moral, yang dimana lebih mengedepankan nilai integritas, yaitu kejujuran, keadilan. Di sini seorang katekis itu sendiri yang akan berperan itu yang lebih mengedepankan integritas itu sendiri, yaitu nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Terima kasih. Dari teman Isa, di mana
pesannya bahwa kita sebagai katekis juga dalam menanggulangi korupsi itu, kita sebagai katekis harus selain mengedepankan suatu pengetahuan, kita juga harus mengedepankan nilai-nilai integritas, yaitu keadilan dan kejujuran. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Tidak ada. Tidak ada. Oke, jadi baik teman-teman, di sini juga izinkan saya untuk merangkum semua jawaban yang diterima dari teman-teman. Oke. Berkaitan dengan kitab Amsal bab 22 ayat 1-16, menyatakan bahwa memberikan landasan yang kuat bagi kita sebagai katekis dalam menanggulangi korupsi, di mana pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut mengajarkan kita bahwa pentingnya nilai integritas, yaitu keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain. Sebagai katekis juga kita memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda, membimbing mereka dan mengajar mereka menuju ke jalan kebenaran, dan mendorong mereka untuk menjauhi godaan-godaan korupsi. Dengan memberi teladan yang baik, mendidik dan mendorong tanggung jawab sosial, dan juga kita sebagai katekis dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermoral. Jadi baik untuk teman-teman sekalian, sebelum memasuki poin berikut, saya minta kepada dua orang untuk memanjatkan permohonan. Mari kita berdoa bagi kita sebagai orang terdidik atau calon katekis. Tuhan, baik kepadamu, tunjukkanlah kepada kami supaya kehidupan kami untuk ke depan lebih baik, dan jauhkanlah dari segala tindakan atau keburukan, agar kehidupan kami di masyarakat atau dimanapun kami berada tetap kami melalui kebenaran dan hati batin kami. Mari kita mohon. Kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Serahkan dirinya, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk segala penyertaan dan perlindunganmu pada kegiatan katekisi kami pada siang hari ini. Allah Bapa dalam kerajaan surga, semoga kegiatan katekisi kami dengan tema peran katekis dalam menanggulangi tindakan korupsi ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Semoga kami dapat menjadi generasi muda yang mampu memupuk nilai-nilai integritas dan kejujuran dan keadilan bagi sesama kami di tengah kehidupan kami dalam kehidupan masyarakat melalui kegiatan katekesi yang kami laksanakan. Marilah kita memohon Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Jadi baik teman-teman, sekarang ada tawaran atau aksi konkret untuk rencana tindak lanjut dari teman-teman. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Tiga. Baik Ibu, aksi konkret kita sebagai
orang terdidik atau calon katekis untuk kedepannya agar kehidupan kita lebih damai. Maka dari itu kita harus memberikan petunjuk atau arahan kepada masyarakat atau orang-orang yang pemimpin supaya mereka tidak melakukan suap menyuap, karena bagi kita sebagai calon katekis suap menyuap adalah perbuatan yang dari teman-teman. Mungkin ada lagi tindakan aksi konkret yang perlu kita jalani. Baik, dari saya kita sebagai calon pemimpin yang mana kita membersihkan lingkungan kita, dan di sisi lain juga kita harus menanamkan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Tuan Novin. Untuk itu dari teman-teman, apakah kita setuju dengan aksi ini? Setuju. Oke, terima kasih dari teman-teman. Sebelum menutupi kegiatan katekisi kita pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Maka dari ini, mari kita menutupi segala kegiatan kita dengan doa dan teman-teman sekalian, marilah ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami berterima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk belajar dan berdiskusi tentang peran kami sebagai katekis dalam menanggulangi korupsi. Kami berdoa agar apa yang telah kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami keberanian untuk berdiri di sisi kebenaran dan keadilan. Seiring penutupan pertemuan kali ini, kami memohon perlindungan-Mu atas kami. Bimbinglah kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Semua ini kami doakan ke dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kasih Yesus Sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Sampai selamanya, amin. Terdapat pada surga.